Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Farida Amalia, dan sorotan kali ini yaitu terkait dengan hybrid seawall, merupakan upaya pengendalian banjir dan rob di Demak, Jawa Tengah. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber pakarnya. Di bidang ini beliau adalah Profesor Denny. Apa kabar nih, Prof? Alhamdulillah. Jadi di tengah kesibukan Prof Denny ini menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kami. Jadi Prof Denny ini juga selaku pakar dari Coastal Rehabilitation and Disaster Mitigation. Betul. Kemudian juga Ketua Tim Pengendalian Rob dan Banjir Jawa Tengah. Ya, Prof, ya luar biasa sekali. Ini yang menjadi pertanyaan kita selama ini kan, kalau kita lewat daerah Sayung, Demak, itu seperti menjadi langganan dari rob dan banjir. Itu bukan setahun 2 tahun ya, Prof, ya itu sudah bertahun-tahun. Kemudian dari Pemprov Jateng dan Perguruan Tinggi Undip ini ada kolaborasi hingga akhirnya tercetuslah hybrid seawall. Sebenarnya apa yang menyebabkan timbul ide hybrid seawall ini, apa, Prof? Iya, terima kasih. Jadi pertama kita ketahui bersama bahwa sebelum kita melakukan suatu upaya, khususnya rehabilitasi atau penanggulangan apapun ya, termasuk banjir rob, kita tentunya harus mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada dan muncul seperti itu. Jadi permasalahan ini memang menjadi permasalahan yang klasik di Jawa Tengah ya. Bahkan beberapa tahun terakhir, jadi rob ini menjadi satu momok yang cukup mengkhawatirkan di tempat maupun kabupaten maupun provinsi. Ada beberapa hal yang menyebabkan, salah satunya adalah ketika rob ini terjadi yang dulu beberapa tahun sebelumnya, itu terjadinya adalah mungkin 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 3 kali 4 kali gitu. Intensitasnya sekarang meningkat ya, tiap hari. Jadi kan kita ingin bertanya-tanya ini, kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi di Demak itu ya, khususnya yang sekarang menjadi salah satu sorotan nasional. Jadi setelah kita analisis pada tahun 2014 kan, itu waktu itu kita melakukan satu kajian di mana kita ingin melihat seberapa jauh genangan rob yang ada di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Sayung. Pada waktu itu memang sudah terjadi. Jadi itu adalah sekitar 2.000 hektar. Di Sayung itu, daerah Sayung itu ya, Prof? Sekarang di tahun 2023 sampai 2024 itu yang terjadi lebih dahsyat lagi. 4 kali lipatnya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun ya. Kalau kita hitung kan kurang dari 10 tahun. Jadi artinya sekarang itu sudah menyentuh di 8.000 hektar. 8.000. Ini kan cukup dahsyat untuk kategori bagaimana bencana yang memang pelan tapi pasti. Dan ini terjadi di Kecamatan Sayung, Demak, dan sekitarnya. Prof, itu apakah juga karena ada penurunan muka tanah? Ya, itu juga? Jadi ada beberapa yang bisa menyebabkan terjadinya genangan rob yang demikian dahsyat. Yang pertama, orang sering ini dikaitkan dengan penurunan muka tanah ya. Artinya kalau dari studi memang penurunan muka tanah ini menjadi salah satu kontributor terbesar. Kita tahu saat ini ya antara 10 sampai 15 cm per tahun ini kan cukup besar banget ya. Tapi kecepatan penurunan tanah ini juga menjadi salah satu tolok ukur bagaimana kecepatan genangan ini terjadi yang ada di Demak dan sekitarnya. Setelah kita lakukan analisis bahwa rob kenapa terjadi tiap hari, seperti itu. Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata kita itu sudah tidak mempunyai perisai pantai lagi. Mangrove sudah tidak ada, terus kemudian garis pantai sudah tidak ada, jadi air laut masuk, pasang, keluar surut, pasang surut itu ya kita itu yang ada di Jalan Pantura, khususnya di depan Politono itu ya yang ngikutin air laut yang ada di laut saja. Jadi nggak ada lagi proteksi yang ada di sana. Pagarnya udah nggak ada. Sudah nggak ada, pagarnya sudah nggak ada. Jadi oleh karena itu kita ingin mencoba memberikan salah satu solusi kepada Jawa Tengah. Dan alhamdulillah kemarin Pak Wakil Gubernur bersama dengan tim sepakat dan sudah dilakukan finalisasi kaitannya dengan konsep hybrid seawall ini. Artinya konsep ini mengembangkan dua pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah pendekatan ketahanan fisik. Pendekatan kedua adalah pendekatan mengembalikan fungsi ekosistem. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan perbaikan fisik saja, struktur besar, struktur beratnya saja, tapi bagaimana kita mengembalikan fungsi ekosistem yang ada di sana sebagai salah satu perisai supaya
banjir pasang rob itu tidak lagi terjadi. Setidaknya kita nanti gitu. akan menanggulangi hal tersebut. Oke, berarti ekologinya juga tetap terjaga ya, Betul, Prof ya. Berarti ada dua pendekatan, yang satunya secara konstruksinya ini pasti. Konstruksi, ya konstruksi fisiknya, Iya. konstruksi fisik pun ini tidak berat ya. Berbeda dengan Giant sea wall. konsep yang giant sea wall. Ini memang sesuatu yang ya konsep utamanya sama. Dua-duanya adalah sebagai pelindung pantai ya dari tekanan dari Rob laut dan ya, banjir. misalnya seperti pasang, kemudian abrasi, gelombang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk fungsi pengendalian banjir rob seperti itu. Namun pendekatan antara giant sea wall dengan hybrid sea wall ini sesuatu yang ya sedikit ada Tujuannya sama tapi beda ya, ya, Prof ya? ada kombinasi kalau hybrid sea wall. Namanya juga hybrid kan campuran ya. Campuran ini adalah campuran tadi itu. Bagaimana kita menerapkan struktur fisiknya yang bisa melindungi atau meredam gelombang, dan bagaimana kita mengembalikan fungsi ekologinya, ekosistemnya, misalnya rehabilitasi mangrove, Iya. restorasi mangrove, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang menyatu. Jadi hybrid ini adalah menyatukan antara konsep hard structure dan soft structure. Ekologinya. Oke, berarti juga merangkul alamnya ini ya, Prof Ya, ya. kita akan mengembalikan lagi bagaimana alam ini nantinya akan melindungi kita. Jadi konsep ini adalah konsep nature based solution. Jadi solusi berbasis alam. Jadi seperti itu. Jadi kita akan mengembalikan garis pantainya, nanti kita juga akan mengembalikan fungsi ekologisnya. Yang terpenting juga satu hal, kita nantinya akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di mana lahan-lahan yang sekarang ini terendam. Misalnya ini kan bekas-bekas lahan tambak ya. Jadi Iya, betul. saat ini kita masyarakat ini lahannya sudah 24 jam terendam, bahkan sudah tidak bisa dimanfaatkan apa-apa, untuk tambak pun tidak bisa. Nanti akan lama-lama ini akan recovery, akan melakukan pemulihan secara alamnya, apalagi nanti ada intervensi, itu akan lebih cepat lagi untuk dilakukan pemulihan. Oke, dan hybrid sea wall Demak ini apabila nanti berhasil juga bisa menjadi pilot project buat yang lain, percontohan buat yang lain juga ya, Prof ya. Kita akan bahas terkait dengan hybrid sea wall ini, utamanya yang di Demak ini, Prof, usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Prof, seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan Prof bahwa hybrid sea wall ini adalah kombinasi. Yeah. Kemudian ini kalau bagi kita warga yang ibaratnya setiap hari ketemunya rob banjir gitu kan udah jenuh ya, Prof ya. Pinginnya tuh sat-set kapan nih lah eksekusinya kapan seperti itu. Padahal ini sebenarnya ada tahapan-tahapan tentunya. Tahapannya apa aja nih, Prof? Ya. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi sebagaimana sudah kita koordinasikan setiap saat. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk implementasi dari hasil penelitian yang ada di Undip dan juga diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah waktu itu dengan Pak Wakil Gubernur, dan konsep ini akhirnya difinalisasi. Jadi tahapan yang pertama, dan saat ini kita sedang lakukan bersama dengan para SKPD, terutama dengan dinas-dinas terkait ya seperti Pusdataru, kemudian Tata Ruang, kemudian PU, kemudian BBWS dan lain sebagainya, termasuk pemerintah Kabupaten Demak. Setelah dilakukan finalisasi, disetujui bahwa ini nanti konsep ini sudah harus diterapkan, maka saat ini tim sedang bergerak. Yang pertama adalah kami bersama dengan di SKPD terkait ini sedang melakukan kajian yang lebih detail lagi. Jadi saat ini di minggu-minggu ini sedang dilakukan finalisasi kaitannya dengan perencanaan dan juga rencana survei dan lain sebagainya. Sehingga di dalam perencanaan ini nantinya akan kita wujudkan ke dalam satu konsep bagaimana konsep hybrid ini diterjemahkan ke dalam detail desain yang nantinya akan diimplementasikan di wilayah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dan ditargetkan oleh pemerintah provinsi ya, jadi dalam hal ini adalah Pak Gubernur dan juga Pak Wagub. Jadi mau nggak mau Oktober sudah harus jalan ini tahun 2025. Gitu ya. Oktober sudah harus jalan 2025. Kita hanya punya waktu kurang lebih ya sekitar 3 bulanan ini untuk apalagi ini udah Juli ya, Prof ya. Mempersiapkan sedemikian rupa.
Karena kita ingin bahwa kita memang didasari oleh suatu data-data yang sangat komprehensif dan data-data yang sangat detail, karena perencanaan ini adalah bukan perencanaan untuk 1-2 tahun ke depan, tapi untuk jangka panjang juga. Multi years nih. Ya, jadi meskipun ya namanya hybrid ini kan juga punya umur dan masa di dalam struktur bangunan ini sendiri. Konstruksi. Jadi langkah saat ini kami sedang memfinalisasi, melakukan kajian kaitannya dengan pengukuran hidrosonografi, misalkan arus, gelombang, pasang surut, sedimen, batimetrik, dan lain sebagainya. Data-data yang dibutuhkan itu, jadi kita nggak ingin bahwa nantinya detail desain ataupun konsep ini diterapkan dengan data yang tersedia saja. Padahal kita membutuhkan banyak data. Ya sudah, alhamdulillah pemerintah provinsi juga berkomitmen. Kami dari perguruan tinggi kan mempunyai basic science yang harus dipenuhi juga, karena metodologi juga harus dipenuhi juga, sehingga kolaborasi ini insya Allah menjadi satu kolaborasi yang sangat baik antara Universitas Diponegoro dengan Pemprov dalam mewujudkan Oktober harus mulai dibangun. Berarti di Oktober sudah mulai pengerjaannya ya, Prof. Oktober, ya. insya Allah, Dan ini ya. Jangka waktunya sampai kapan nih? Jadi ini jangka waktunya kalau diperkirakan tidak mungkin diselesai di tahun anggaran 2025 pastinya ya, karena ini kan pekerjaan yang cukup panjang, karena di tahun ini itu ditargetkan sekitar 10 kilo, tapi Pak Wagub minta kalau bisa 30 kilo sampai ke perbatasan dengan Pati, Gandem, Jepara. Seperti Jepara. itu. Jadi oke, kalau gitu kita coba yang 10 kilo dulu sambil paralel. Kita nanti setelah ini 10 kilo perencanaan, DED dan lain sebagainya jadi diimplementasikan, dilaksanakan, kita langsung akan berpindah ke yang 10 kilo dan 20 kilo berikutnya untuk perencanaan dan DED-nya. Berarti itu bertahap nih. Jadi ya, bertahap. Prof, ya? Jadi tidak bisa diselesaikan dalam satu jangka waktu hanya 1 tahun, nggak bisa. Oke. Karena kan masyarakat pengennya juga segera. Ini mumpung mungkin musim-musim panas, Prof ya. Betul. Takutnya nanti kalau musim hujan, yang rob aja belum kelar, apalagi tambahan banjir. Ada nggak, Prof, misalkan antisipasi nih kalau Oktober, Desember gitu kan sudah mulai masuk musim penghujan. Ada antisipasi itu nggak, Prof? Betul. Jadi gini, di dalam penerapan implementasi dari hybrid seawall ini, yang tentunya ini adalah struktur yang melindungi pantai. Jadi kami kemarin menyampaikan di dalam diskusi itu ada 3 hal yang harus dilakukan secara integrasi. Satu adalah hybrid seawall sendiri, yang kedua adalah menormalisasi sungai, di mana hasil normalisasi kerukan ini ditempatkan di kanan, kirinya, kemudian dikasih talud atau tanggul. Kemudian di situ nantinya akan menjadi media untuk kita tanamin mangrove, karena ini merupakan konsep hybrid. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat kolam-kolam retensi, di mana kolam-kolam retensi ini nantinya akan kita upayakan bisa untuk menampung air pada saat limpasan air hujan. Jadi air pasang surut yang saat ini notabene tidak melalui apapun, jadi langsung ke jalan. Gitu. Jadi air pasang surut di laut itu langsung tiba-tiba bertunduk di depannya polytron gitu. Ada gitu aja. Jadi itu sudah nggak ada penghalang. Jadi semua air nanti kita atur supaya air laut itu sudah tidak bisa lagi masuk ke daratan, apalagi ke jalan pantura itu. Sirkulasinya jadi hanya bisa udah diarahkan ya gitu ya, alur sungai saja. Jadi dia keluar masuk pada saat pasang, masuk pada saat surut, keluar ya hanya melalui saluran sungai. Kemudian limpasan yang tadi air hujan itu kita sudah antisipasi dengan membuat sekitar 3-4 kolam retensi. Ya, jadi polder lah istilahnya seperti itu. Di mana ketika debit besar nantinya dari daratan ini kita harapkan sebagian bisa keluar melalui sungai, sebagian lagi yang tidak bisa tertampung nanti akan ditampung di kolam-kolam retensi dan kemudian dipompa keluar seperti itu. Jadi konsep ini harus berbarengan. Kalau hanya hybrid seawall saja nggak bisa. Karena hybrid seawall ini fungsinya hanya menahan air yang dari laut ke arah darat. Sedangkan yang air dari darat gimana nih? Betul. Masuk lewat mana nih? Kan juga harus bisa keluar lewat saluran-saluran sungai yang dinormalisasi yang saat kolam ini. Retensi saat ini itu hampir sebagian besar sungai ini muara sungainya sudah nggak ada. Saluran itu sudah nggak ada lagi. Jadi air laut ya keluar masuknya ya
gampang-gampang saja masuk seperti itu. Langsung suluman Langsung sumur brofos gitu aja ya. Jadi Prof, brofos ya. masuk, tiba-tiba masuk ke jalan, tiba-tiba masuk ke rumah, tiba-tiba masuk. Dan nanti ini bisa kita atur. Jadi artinya pengaturan ini, makanya kita juga nanti membutuhkan banyak pakar ya di sini. Ada pakar hidrologinya, ada pakar sungainya, ada pakar koruptasinya. Kemudian kita juga melibatkan sosial masyarakat karena drainase lokal ini penting juga. Jangan sampai drainase lokal ini Bumpet juga. mampet juga. Karena ini mampet juga kan, rob tidak lagi datang, tapi banjir yang Di dalam menghantui nantinya justru. seperti itu. Itu kan kita yang tidak Oke, inginkan. berarti sedimentasi hasil pengerukan tadi digunakan untuk mangrove Digunakan itu. untuk di kanan kirinya sebagai tanggul untuk bisa ditanamin mangrove. Mangrove. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini semuanya bisa ya, Prof ya. Aduh, menarik nih. Betul, Ini jadi warga-warga yang mungkin saat ini sudah segera, semoga ini banjir rob segera teratasi. betul. Ada angin segar seperti Oktober nanti baru dieksekusi ya, Prof ya. Jadi mungkin yang perlu kita sadari bahwa ini adalah bukan yang kita bangun Oktober selesai Oktober, Iya, atau betul. robnya itu bisa kering Oktober, nggak bisa. Jadi rob itu nantinya akan bisa bertahap berkurang, lama-lama akan menjadi kering. Ya. Jadi tidak bisa kan ini kita tidak kayak membalikkan ini ya langsung Simsalabim ya, Prof. kering gitu, nggak bisa. Jadi setidaknya yang saat ini terjadi itu kita bisa memperlambat, nanti lama-lama mencegah dan menghilangkan. Setidaknya tidak memperparah terjadinya rob dan banjir dulu seperti itu ya, Prof ya. Kita akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Prof, tadi sudah dijelaskan dengan detail yang pertama terkait dengan hybrid seawall ini. Yang beda, bukan beda dengan giant seawall, cuma kombinasi. Yeah. Kemudian kedua tadi tahapannya. Jadi pemirsa sekalian yang saat ini mungkin berharapnya Oktober segera dieksekusi, kemudian tahun ini selesai. Tahan napas dulu. Ini baru prosesnya, setidaknya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof Denny bahwa ini akan bertahap, setidaknya ini tidak akan memperparah terjadinya rob dan banjir. Namun untuk hasilnya kita akan tunggu dari Prof Denny dan kawan-kawan nih yang mengelola ini semua. Prof, ini kan semua pakar, ibaratnya semua pakar dilibatkan oleh Pemprov Jateng untuk menangani banjir dan rob di Demak ini yang sudah bertahun-tahun. Kemudian ini yang sebelum-sebelumnya kan pemirsa sekalian, waktu banjir besar dulu sempat ada kekhawatiran terkait dengan Selat Muria seperti itu. Itu sebenarnya gimana sih, Prof? Oh iya, ya memang secara historis geologi dulu memang ada Selat Muria seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan historis yang tidak bisa kita lupakan juga, karena kita apapun yang saat ini terjadi merupakan bagian dari sejarah masa lalu gitu, atau sejarah yang dulunya terjadi. Jadi adanya Selat Muria pada zaman itu, kemudian kenapa sekarang tidak ada lagi, tertutup dan lain sebagainya. Kita tahu pada saat zaman dahulu kala ini, kita mungkin juga tahu bahwa pelabuhan itu dekat sekali dengan kita. Misalnya ada pelabuhan di Sampokong ya, Cengho, itu kan dulu masuk di sana dan lain sebagainya. Adanya penebangan hutan yang sangat besar waktu itu. Bukan besar lagi, besar-besaran lagi, tapi masif dan besar-besaran, maka akan menyebabkan daerah yang ada di hulu atau di gunung ini menjadi daerah-daerah yang tererosi. Pembukaan hutan, ada erosi, membawa sedimen hujan, membawa sedimen yang dibawa ini akhirnya lama-lama mengendap di depan sungai, depan pantai, dan lama-lama akan yang itu tadi menyambungkan dan menutup Selat Muria seperti itu. Sama seperti yang sekarang terjadi, bahwa laut yang dulunya di Sampokong sekarang sudah ke arah laut lagi, dan kekhawatiran akan balik lagi ke Sampokong. Itu bisa terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Selat Muria yang dikhawatirkan orang juga bisa terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nggak ada proteksi gitu. Tidak melakukan apa-apa. Artinya yang sekarang kita dilakukan pemerintah adalah bagaimana kita untuk mencegah, melakukan mitigasi, dan juga melakukan adaptasi kaitannya dengan bencana yang terjadi secara perlahan ini. Ini adalah bencana perlahan, beda dengan bencana longsor yang tadi gempa yang tsunami yang ini nggak kelihatan, nggak kerasa, tapi nyata seperti itu.
Artinya bahwa ketika ini tidak kita lakukan proteksi, tidak kita kembalikan garis pantai ke fungsi garis pantainya lagi, tidak kita kembalikan sepadan pantai. Sepadan pantai kan minimal 100 meter. Itu saya mempunyai pandangan kalau misalnya nih kita punya pantai baru bentukan dari hybrid seawall. Oke, pantainya baru, di belakangnya nanti ada mangrove. Mangrove-nya baru lagi, kita pertahankan mangrove kurang lebih ya sekitar 100 sampai 500 meter kalau bisa itu. Nanti akan diatur oleh tata ruang itu ya. Kemudian di belakangnya lagi nanti akan ada revitalisasi tambak dikembalikan. Dengan seperti itu, insya Allah yang dikhawatirkan orang akan adanya kembali lagi menjadi laut itu akan bisa kita hindari seperti itu. Karena saat ini kan posisi di Selat Muria yang notabene konon zaman dulu adalah merupakan selat kan sudah ditumbuhi oleh pemukiman ya. Ada pemukiman, ada industri, ada macam-macam di sana. Nah ini kan kita khawatir juga kalau misalkan ini mengganggu kehidupan masyarakat. Sedangkan kita kan punya tanggung jawab ya untuk kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat dan lain sebagainya. Betul. Berarti memang pemirsa sekalian yang kemarin-kemarin sempat was-was karena ada penurunan muka tanah nih Prof. Jadi ditambah lagi dengan rob dan banjir kan memang ini ya maksudnya kompleks seperti itu. Tapi alhamdulillah dari Pemprov Jateng kemudian dari Undip, LPPM Undip ini sudah bertemu kemudian sudah sepakat melakukan hybrid seawall yang bismillah semoga bisa nih membantu mengatasi banjir dan rob utamanya yang di Demak. Apabila ini nanti berhasil otomatis juga akan dilakukan secara bertahap sampai di perbatasan Jepara ya Prof? Iya, perbatasan Jepara. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu seperti semacam pilot project-nya Jawa Tengah gitu ya. Atau mungkin barangkali nanti blueprint penanganan banjir rob dan juga blueprint kaitannya dengan penanganan kerusakan pesisir bisa menjadi satu kesatuan secara terintegrasi di level nasional. Kalau ini berhasil di Jawa Tengah, kenapa tidak diimplementasikan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga di lokasi-lokasi yang lain yang saat ini juga mempunyai permasalahan hampir sama seperti itu. Terutama yang daerah pesisir ini ya, Prof. Ini apalagi Pantura Jawa ini. Pantura Jawa ini hampir mempunyai karakteristik yang sama. Oleh karena itu makanya kenapa ada project Giant Seawall di Pantura karena itu tadi beban di Pantura Jawa ini sudah sangat berat, besar. Apalagi nanti beban ini menjadi salah satu menghambat investasi, menghambat perekonomian masyarakat, kehidupan masyarakat, dan juga itu yang mungkin tidak kita inginkan. Dan justru juga nantinya bisa menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ini kan kosnya besar nih, mumpung belum bisa dicegah dulu lah ya Prof ya, meskipun ini arah daerah Sayung Demak ini. Jadi ini harus kita selesaikan bersama. Semoga saja ini nanti hasilnya kita support semuanya. Jadi tidak hanya dari Pemprov maupun dari LPPM Undip, tapi sempuyung semua masyarakat juga ya Prof ya. Jadi kita juga peduli pada lingkungan. Keterlibatan masyarakat, keterlibatan semua pihak stakeholder yang ada ini menjadi sangat penting. Karena pemerintah saat ini mungkin punya dana untuk melakukan intervensi teknis dan intervensi ekologi. Tapi bagaimana masyarakat berkontribusi kaitannya dengan aspek sosialnya gitu, aspek budayanya, budaya yang tidak lagi menebang mangrove, budaya yang tidak lagi membuang sampah di sungai, budaya yang tidak lagi merusak lingkungan. Ini kan habit atau budaya masyarakat yang harus kita bangun saat ini. Kalau enggak, wah repot ini, kita masyarakat, pemerintah sudah seperti ini, tapi perilaku budaya masyarakat misalkan masih melakukan hal-hal seperti itu kan kerusakan lingkungan pasti drainasenya bisa bumpet tadi ya. Betul. Prof ya, semoga aja tidak terjadi seperti itu. Prof, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan terkait dengan hybrid seawall ini yang luar biasa sebenarnya ya Prof ya. Tapi karena durasi, mungkin Prof Denny ada pesan buat pemirsa sekalian. Yang pertama adalah bahwa kita ingin terus mempunyai kontribusi. Jadi marilah kita bersama-sama berkontribusi untuk pertama kaitannya dengan penanganan banjir rob yang ada di Kabupaten Demak dan di Jawa Tengah khususnya dan juga nanti di Indonesia.
Kontribusi ini dari berbagai aspek, berbagai pihak bisa. Kami dari Universitas Diponegoro berkontribusi kaitannya dengan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan stakeholder yang lain berkontribusi juga kaitannya dengan kebijakan, kemudian penganggaran dan lain sebagainya. Masyarakat juga bisa berkontribusi kaitannya dengan bagaimana pola perilaku masyarakat ini yang kita bangun, kita bentuk juga kaitannya dengan kelestarian lingkungan, kemanfaatan ekosistem, bagaimana juga dari sosial aspek sosialnya dan juga ini tentunya akan pembangunan berkelanjutan. Jadi kita akan menyatukan bagaimana pembangunan berkelanjutan ini menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Pilar ekonomi dapat, pilar sosial dapat, pilar lingkungan bisa terlindungi. Ekologinya aman juga ya, Prof. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkontribusi untuk Jawa Tengah dan juga untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin. Terima kasih atas waktunya, Prof. Semoga Sama-sama. perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Malia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.